Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji bagi Allah karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali dalam channel yang terpercaya ini, dalam acara yang khusus dan spesial ini untuk Anda. Pemirsa budiman, pada kali ini saya lagi-lagi hadir untuk berbagi pengetahuan hukum dengan saudara-saudara pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan secara singkat materi tentang syarat-syarat perkawinan. Pemirsa yang budiman, syarat-syarat perkawinan itu ada dua garis besarnya ya. Yang pertama disebut dengan syarat subjektif ya, atau syarat material. Yang kedua disebut dengan syarat formil atau ya syarat objektif. Nah, syarat material atau syarat subjektif itu adalah syarat-syarat yang melekat pada diri masing-masing calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat formil atau objektif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan tata cara perkawinan atau prosedur perkawinan menurut hukum agama kedua mempelai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat material saja atau syarat-syarat subjektif. Perlu dipahami bahwa syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat material ini bukanlah syarat-syarat keabsahan perkawinan, tapi dia merupakan syarat untuk melangsungkan perkawinan. Jadi tidak terkait dengan keabsahan. Nah, syarat-syarat tentang keabsahan perkawinan itu disebut dengan syarat-syarat tadi, syarat formil atau syarat-syarat objektif karena mengikuti prosedural atau tata cara menurut hukum agamanya masing-masing. Baik, kita masuk saja ya. Nah, syarat material, saya pertama-tama akan memberikan syarat perkawinan monogami. Karena dalam undang-undang perkawinan kita itu ya, perkawinan ada dua asasnya, ada asas monogami dan ada asas poligami. Nah, kali ini saya akan memberikan dulu syarat-syarat materi dari suatu perkawinan monogami. Ayo, minum teh dulu ya, ngeteh. Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada syarat-syarat material atau syarat-syarat subjektif pada suatu perkawinan. Yang pertama adalah ada persetujuan dari kedua mempelai. Ada persetujuan dari kedua mempelai. Ini syarat pertama. Syarat ini artinya bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh atas unsur paksaan. Tidak boleh ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dari pihak orang tua, pihak keluarga, dan pihak siapa saja. Jadi perkawinan ini harus dilaksanakan betul-betul atas keinginan dan persetujuan kedua calon mempelai, bukan pasangan. Tapi perlu diingat bahwa syarat ini tidak menghilangkan syarat-syarat seperti yang diatur dalam hukum agama. Misalnya harus ada wali atau harus ada izin dari orang tua. Jadi syarat ini tidak menyimpang syarat lainnya ya. Jadi tetap mengharuskan kalau bagi muslim maka harus ada wali nikahnya. Itu tidak boleh tidak ada. Yang kata lain bahwa syarat ini ya diadakan ya untuk menjamin hak asasi manusia. Jadi untuk melangsungkan perkawinan maka kedua ya calon mempelai haruslah atas seizin atau sekehendak sesuai dengan kehendak hatinya, ya tidak bertentangan hatinya. Memang calonnya itu adalah sesuai dengan pilihan hatinya, bukan karena paksaan. Nah, syarat ini
yaitu harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai, diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ya, tentang perkawinan. Kemudian syarat berikutnya adalah syarat umur. Ya. Jadi kedua mempelai harus berumur masing kedua mempelai ya, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki harus berumur 19 tahun. Ya. 19 tahun sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Sebelumnya itu ya, umur dari kedua calon mempelai itu dibagi dua. Perempuan adalah 16 tahun, untuk laki-laki berumur 19 tahun. Ya. Tapi dengan berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus sama-sama berumur 19 tahun. Itu syarat umur ya, syaratnya. Jadi umurnya harus mencapai umur 19 tahun kedua calon mempelai ya, gitu. Kemudian syarat ketiga adalah syarat ketiga adalah izin dari orang tua ya. Izin dari orang tua atau pengadilan jika umur kedua calon mempelai itu di bawah 21 tahun. Nah, ini. Jadi undang-undang perkawinan kita, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu masih mempersyaratkan izin orang tua atau izin dari pengadilan jika kedua calon mempelai itu berumur di bawah 21 tahun. Jadi undang-undang perkawinan ini ya masih menganggap bahwa ya, di bawah 21 tahun maka ya, kedua calon mempelai itu belum cakap sehingga harus memerlukan izin ya. Izin dari orang tua ataupun dari pengadilan. Padahal sebenarnya ya apabila seseorang sudah dibolehkan untuk melakukan perkawinan, maka seseorang itu sudah dianggap cakap sebenarnya. Kenapa? Karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Ini adalah pengecualian ya. Nah, ketentuan ini dapat kita temukan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Silakan nanti dibaca ya. Pasal 6-nya ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya. Jangan cari di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 kalau tidak ada. Ya. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya merubah satu pasal ya. Dia hanya merubah syarat umur perkawinan itu saja. Nah, berikutnya tidak masih terikat dalam satu perkawinan. Jadi untuk melangsung ke perkawinan maka ya orang tersebut baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan tidak sedang terikat dalam perkawinan. Artinya bukan istri orang dan bukan suami orang. Jadi statusnya adalah single. Ya, single itu bisa duda, bisa janda, ya, bisa perawan, bisa perjaka, ya, itu statusnya. Tapi ingat bahwa syarat ini, ya, tidak berlaku untuk perkawinan poligami. Kalau mau perkawinan poligami, syarat itu tidak berlaku, ya. Itu akan kita bahas di lain waktu. Mungkin di dalam YouTube ini saya sudah pernah membahasnya, jadi bisa dicari pembahasan saya tentang syarat-syarat poligami. Nah, berikutnya syarat material yang berikutnya adalah tidak bercerai untuk kedua kalinya. Tidak bercerai untuk kedua kalinya. Jadi ya, dalam hukum kita orang yang sudah pernah bercerai 2 kali itu tidak boleh lagi rujuk dengan pasangan yang sama.
ya kan? Ya, tidak boleh lagi. Jadi makanya kalau mau cerai itu cukup cerai 1 kali aja, ya. Jangan sampai 2 kali. Kedua kali tidak boleh lagi kembali ke pasangan yang lamanya. Ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 10, ya. Itu adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan kepada calon mempelai yang sudah pernah cerai 2 kali untuk pasangan sama, ya, bukan pasangan beda, ya. Pasangan, jadi mau kembali kepada pasangan yang lamanya lagi. Itu tidak boleh kalau sudah pernah cerai selama sebanyak 2 kali untuk pasangan sama tersebut. Kemudian ada syarat khusus untuk seorang janda yang ingin kawin lagi. Ini syarat material perkawinan monogami untuk janda, ya. Nah, untuk janda, apabila perkawinannya putus karena kematian, ya, masa iddahnya adalah 130 hari karena kematian. Jadi kalau janda ditinggal suami, ditinggal mati oleh suaminya, maka kalau dia mau kawin lagi, dia harus menunggu masa iddah. Dia memiliki masa tunggu atau masa iddah. Masa iddah artinya masa tunggu. Dia harus menunggu selama 130 hari, ya, baru boleh kawin lagi dengan orang lain. Kemudian, ya, apabila perkawinannya itu putus karena perceraian, jadi namanya istilahnya cerai hidup, ya, maka seorang janda itu punya masa iddah 90 hari.